Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 1. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain untuk hidup bermasyarakat. Selain itu, tidak setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar manusia agar terpenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh, kerjasama Indonesia dan ASEAN di bidang ekonomi. Nah, anak-anak ibu, selanjutnya, bacalah pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Semangat ya! Kemudian, mari kita jawab pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan pertama, mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Yoga dan kawan-kawan? Ya, karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diadakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Pertanyaan kedua, apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Jawabannya, dapat melihat dan mengetahui berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil serta produk wirausaha dari tiap negara. Pertanyaan selanjutnya, apa pengalaman belajar yang diperoleh Beni? Beni bisa mengenal wayang asik asal Brunei yang khas dari wayang Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, apa pengalaman belajar yang diperoleh Yoga? Yoga mendapatkan pengalaman yang sangat berharga karena dapat melihat secara langsung ragam karya serta budaya setiap negara ASEAN. Pertanyaan berikutnya, jika kamu mendapatkan kesempatan berkunjung ke arena pameran tersebut, apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu? Dan mengapa? Jawabannya, mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan agar bisa mendapatkan pengalaman seru dan mendapatkan hadiah cenderamata sebagai kenang-kenangan. Yang kedua, muatan IPA. Pengertian magnet dan bentuk magnet. Dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cenderamata yang terbuat dari magnet yang bisa ditempelkan pada permukaan dari besi, misalnya di pintu lemari es. Magnet adalah benda yang terbuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda tertentu. Magnet digunakan pada beberapa benda yang kita gunakan sehari-hari, misalnya hiasan tempelan kulkas, penutup tempat pensil, dan kompas. Selanjutnya, kamu akan mengenal berbagai macam bentuk magnet. Nah, yang pertama ada magnet batang, yang kedua magnet silinder, yang ketiga magnet jarum, yang keempat, magnet ladam, dan yang terakhir ada magnet lingkaran. Nah, anak-anak, mari kita jawab pertanyaan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Jawabannya,
Magnet merupakan suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Setiap magnet pasti memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Pertanyaan kedua, apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Jawabannya, ada dua jenis magnet, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Pertanyaan ketiga, apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Simbol U artinya utara, yang menunjukkan kutub utara magnet, sementara S artinya selatan, yang menunjukkan kutub selatan magnet. Pertanyaan keempat, jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Ya, magnet batang adalah magnet yang berbentuk balok. Magnet silinder adalah magnet yang berbentuk seperti tabung. Magnet jarum merupakan magnet yang berbentuk mirip jarum dan mengarah ke dua arah yang berlainan. Magnet ladam adalah magnet yang berbentuk seperti huruf U. Magnet lingkaran adalah magnet yang memiliki bentuk lingkaran. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Mengenal formulir kegiatan. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Tahukah kamu apakah itu formulir? Formulir adalah secari kertas yang diisi dengan pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Formulir diisi sesuai data diri yang sebenarnya. Umumnya, data diri yang harus diisi sebagai berikut. Yang pertama, nama lengkap. Yang kedua, tempat tanggal lahir. Yang ketiga, umur. Keempat, kelas. Kelima, alamat. Dan yang terakhir, hobi. Berikut adalah bentuk formulir. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan berikut. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Yang ditemukan dalam kedua formulir tersebut adalah judul formulir, kolom pengisian identitas diri, kolom pengisian minat peserta, kolom untuk mencantumkan tanda tangan, dan catatan tambahan. Pertanyaan kedua, apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Perbedaan antara formulir A dan formulir B adalah tujuan formulirnya. Pertanyaan ketiga, mengapa formulir itu kita butuhkan? Formulir itu kita butuhkan karena menjadi syarat untuk mengikuti suatu kegiatan. Pertanyaan terakhir, apa yang kamu dapat simpulkan tentang formulir? Ya, kesimpulannya, formulir dapat menjadi syarat tertulis sebelum seseorang dapat mengikuti suatu kegiatan atau menjadi anggota suatu organisasi. Dengan formulir, suatu panitia atau organisasi dapat mengenal data diri seseorang dan menggali informasi lainnya. Nah, demikian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.